Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman mahasiswa peserta praktikum fotogrametri dasar. Ini buat kelas C, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf ini pada Jumat minggu pertama, aku belum bisa nemenin teman-teman di kelas. Ini kayaknya pertama kalinya aku bakal ngajar di angkatan teman-teman ya. Angkatan 2024 ya berarti ya. Nah, teman-teman ini berarti teman-teman first time juga untuk masuk ke lab foto ya semester ini ya. Sebelum semester depan ke lab lab foto itu matkul penginderaan jauh, terus ada sistem foto digital dan terakhir citra penginderaan jauh. Jadi mungkin ini salam kenal juga buat teman-teman semua yang mungkin belum kenal. Namaku Kelvin dan dosen di Geodesi UGM. Di sini aku bakal banyak ngajar tuh di lab foto teman-teman. Jadi bakal sering ketemunya di lab foto ataupun matkul-matkul di lab foto. Makanya kita baru ketemu semester ini ya. Kan semester lalu teman-teman semester 2, 1 sama 2 ya. Itu belum banyak membahas terkait fotogrametri maupun penginderaan jauh. Ya, jadi gitu ya. Salam kenal teman-teman. Dan mohon maaf sekali, ini aku belum bisa mendampingi teman-teman di kelas, di lab. Jadi ya, kita berjumpa secara eh, virtual dan beda waktu nih. Karena pada hari Jumat, minggu pertama setelah UTS ini, aku diminta tolong sama Prodi untuk mendampingi kakak-kakak kalian, jadi angkatan 2223 untuk mengunjungi instansi-instansi BIG, BPN, dan lain-lain sebagainya. Dan aku diminta untuk mendampingi teman-teman. Jadi ya mohon maaf, kita masih berjumpa secara daring dulu. Nanti kita bakal jumpa secara langsung insya Allah Jumat depan. Nah, pada minggu ini teman-teman nanti akan dipandu oleh asisten terkait prakteknya. Seperti itu. Nanti tak jabarkan dulu secara singkat apa yang harus teman-teman lakukan. Oke, itu sebagai pengantar awal. Nah, pada praktikum fotogrametri dasar, teman-teman harus paham dulu terkait geometri dari foto. Geometri dari fotogrametri, apa pentingnya fotogrametri, dan mengapa harus fotogrametri. Nah, geometri dari sebuah foto, kekuatan dari fotogrametri itu adalah bagaimana kita bisa mengkoreksi foto yang salah, foto yang masih dua dimensi, dan salah ini karena dia proyeksinya sentral ya. Semoga teman-teman masih ingat bahwa dia itu proyeksinya tidak benar atau tidak sesuai lah. Dimana kalau untuk gedung yang tinggi, nanti teman-teman bisa ngeliat dia itu agak miring. Terlihat dasarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman foto dari samping terlihat dasar dari gedung, kemudian kalau misalnya foto dari atas terus melihat gedung yang lain nanti terlihat gedung-gedung itu apa agak miring gitu. Nah, gedung-gedung yang miring ini sebenarnya tuh tidak sesuai geometrinya. Tuhan buktiin aja, buka aja Google Earth gitu kan. Nah, itu kelihatan kalau misalnya gedung-gedung tinggi tuh bawahnya tuh kelihatan. Dan dia itu miring. Contohnya SGLC misalnya dari Google Earth Pro seperti itu. Nah, kita nggak pengen hal itu karena kita pengen buat peta yang benar-benar peta foto ya. Peta foto yang benar-benar akurat dan teliti. Nah, makanya dari itu kita belajar terkait fotogrametri. Nah, kunci dari fotogrametri, teman-teman, kita bisa menghasilkan foto yang bagus, foto yang akurat adalah kita memahami IOP dan EOP. Sebelum UTS ini sudah dibahas singkat. Nah, pada minggu ini kita perdalam lagi. Mungkin sebelum UTS kita masih menggunakan atau mengkalkulasi IOP itu dengan IOP EOP itu dengan Excel ya kemarin. Jadi pas minggu 7 katanya ya kata kelas sebelah itu teman-teman diminta ngeplot atau ngekalkulasi IOP dari Excel. Kemudian IOP kapan? Nah, IOP itu dilakukan ketika teman-teman melakukan kalibrasi kamera. Jadi IOP itu diperoleh dari parameter-parameter itu, focal length, CX, CY, dan distorsi. Nah, itu teman-teman sudah lakukan di minggu 4 ya atau 5. Itu teman-teman menggunakan foto modeler kalau nggak salah. Nah, itu sudah proses IOP. Nah, di sini di minggu pertama setelah UTS kita akan perdalam sedikit terkait IOP sama EOP. Minggu ini teman-teman praktiknya kita akan menggunakan aplikasi baru. Namanya adalah eFoto. Jadi eFoto akan di-share oleh asisten yakni Mas Rizal ya di kelas ini untuk aplikasinya serta datanya. Nanti tak tunjukin langkahnya secara garis besar. Cuman teknisnya akan dipandu oleh Mas Rizal di kelas. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dulu materinya singkat. Ini prinsip ideal dari fotogrametri di mana titik exposure atau titik foto yaitu titiknya yang ini,
titik set, kemudian titik proyeksi pada bidang foto, dan juga titik objek itu seharusnya pada satu garis lurus. Namanya adalah collinearity. Ini dibahas di teori. Jadi ini jadi prinsip dasar fotogrametri lah. Bagaimana sebuah objek di dunia nyata tampil di foto dan ketika di-exposure atau ditangkap itu berada pada satu garis lurus. Nah, itu prinsipnya. Nanti ada persamaan matematika dari sini. Ada matematikanya. Nah, ini adalah kondisi ideal yang tidak pernah terjadi, teman-teman, karena pasti ada kesalahan, pasti ada distorsi, dan sebagainya. Nah, terus teman-teman, inti dari fotogrametri itu adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi antar sistem koordinat. Jadi kalau teman-teman membahas fotogrametri, itu dalam fotogrametri sendiri ada banyak sekali sistem koordinat. Satu, sistem koordinat foto. Nah, terus ada sistem koordinat image atau gambar nih. Ada sistem koordinat model, ada sistem koordinat ground. Nah, ini masing-masing ini punya dimensi sendiri. Ini dua dimensi, ini tiga dimensi. Nah, ini sistem koordinat image di sini, sistem koordinat foto di sini, sistem koordinat model di sini, sistem koordinat ground di sini. Nah, masing-masing itu punya sistem koordinat sendiri. Masalahnya, kita hidup di dunia nyata tiga dimensi. Punya sistem koordinat nih, kita berdiri di atas bumi punya sistem koordinat. Ditangkaplah ke kamera di foto. Dalam foto ini posisi objek tadi posisinya di mana? Nah, dia punya posisi terhadap sistem koordinat image yang originnya di sini, punya referensi atau origin ke sini, punya juga referensi ke bumi kita. Jadi banyak sistem koordinatnya. Teman-teman jangan terlalu dipikirkan karena kita praktikum, bukan teori. Yang pada intinya dalam fotogrametri banyak sistem koordinat. Nah, proses IOP, EOP, orientasi dalam, orientasi luar, itu sebenarnya kita pengen mentransformasi, pengen memindahkan dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Udah itu doang sebenarnya intinya. Makanya teman-teman perlu tahu itu dulu IOP itu apa, IOP itu apa, dan tujuannya kita tahu apa. Nanti tujuannya adalah sebagai parameter untuk melakukan transformasi koordinat. Gitu teman-teman. Jadi itu asal muasal seperti itu. Kita pengen melakukan transformasi koordinat. Nah, proses transformasi butuh parameter. Parameter dari mana? Dari IOP dan EOP. Nah, ini ya. Nah, ini sistem koordinat. Nah, nih. Ini image, originnya pojok kiri atas nih. Ini originnya di sini. Kemudian sistem koordinat foto di sini. Dan sistem koordinat model. Model-model. Nah, ini model dan satu lagi sistem koordinat ground. Nah, antara sistem koordinat original foto sama titik exposure ini tidak tidak berhimpit yang diselesaikan dengan proses kalibrasi kamera. Nah, proses ini juga menghasilkan parameter-parameter IOP. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini prosesnya, perbedaannya. Sorry. Nah, ini dua dimensi originnya di mana, ini dua dimensi origin di mana, ini tiga dimensi. Dan terakhir ke sini. Ini alurnya dari sistem koordinat raster ke foto, ke model baru ke ground. Ini parameter-parameternya, ini sudah seharusnya dibahas nih di teori. Kalau IOP itu ada focal length, CFCY sama distorsi lensa, ada distorsi radial sama distorsi tangensial. Kemudian kalau EOP ada XYZ, omega, omega pi kappa untuk setiap foto. Oke, ini IOP itu merujuk pada karakteristik internal kamera dan semua kamera non-metrik itu pasti memiliki kesalahan. Ini akibat tidak berhimpitnya titik tengah foto dan exposure dan diselesaikan dengan proses kalibrasi kamera. Oke, ini parameternya. Nah, ketika terlakukan proses IOP atau kalibrasi kamera ini, dia akan mentransformasi, nah, nih, mengkonversi dari SK image ke SK foto. Jadi ini aslinya SK image, kemudian image, kemudian SK foto. Jadi dengan EOP akan mentransformasi koordinatnya. Nah, kemudian EOP parameternya ini, oh, X, Y, Z, omega, pi, kappa, dia akan mentransformasi dari foto tadi ke model dan dari model ke ground. Nah, ini kelihatan nih, teman-teman. Ini ke sini itu dengan IOP, ini ke sini EOP, ini ke sini LP. Itu ya. Nah, ini namanya atau ya orientasi dalam, yang namanya juga orientasi luar. Seperti itu. Nah, pada minggu ini dan minggu depan, jadi 2 minggu ya. Jadi
laporannya minggu ini tuh nggak ada, digabung sama minggu depan. Jadi minggu ini sama minggu depan masih sama, kita bakal ngebahas di sini minggu ini IOP, minggu depan EOP, itu di e-foto. Nah, jadi ini minggu 8, ini minggu 9. Pertama, ini langsung tak tunjukin aja ya, tak tunjukin. Teman-teman nanti akan di-share aplikasi namanya itu e-foto. Sebentar. Nah, ini nih. Set, terus share. Nah, harusnya kelihatan ya teman-teman ya harusnya layar saya. Oke. Nanti ya tinggal buat project, new project, terus nanti bakal ngebuat project baru tuh. Terus teman-teman ya silahkan diisi ini nanti praktikum fotogrametri kelas C minggu berapa, deskripsi siapa yang buat, misalnya nama, NIM, seterusnya ya silahkan nanti diikutin. Nah, tren kita kosongin aja. Nah, sensor, sensor ini adalah parameter-parameter kalibrasi kamera. Kalian perhatikan di sini. Ini ada parameter distorsi tangensial, distorsi radial. Nah, ini diambil dari data. Nanti data akan di-share nih sama Mas Rizal. Kemudian ini X0, Y0, sama ini focal length. Jadi ini F, CX, CY, sama distorsi tangensial, distorsi radial sama distorsi tangensial. Ini diambil dari hasil kalibrasi kamera. Ya nanti data dikasih lah. Kemudian baru flex, flex ini metadata pas terbang. Kemudian image. Nanti teman-teman bakal diminta menginputkan 3 image. Nah, output dari minggu 8 ini pas ini teman-teman pas ini diimport nanti ini bakal silang-silang sama nih jadi ini silang 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 pas pertama kali diimport. Nah, output dari minggu 8 teman-teman harus bisa ngebuat 3 IO ini jadi tercentang. Jadi ini yang kolom IO itu tercentang semua tuh minggu 8, EO-nya itu minggu 9. Nah, caranya gimana? Nanti silahkan ya klik new, kemudian masukin gambarnya. Nah, nanti kalau sudah dimasukin, kita bakal ke sini. Interior orientation. Jadi minggu ini cukup interior orientation. Minggu depan nanti ke spatial resection. Gitu ya. Nanti interior orientation. Nah, teman-teman bakal diminta untuk nitik-nitikin nih. Nitik-nitikin pojok-pojoknya foto. Ini titik fiducial mark nih. Nah, ini urutannya jangan sampai salah. Silakan dicek di sertifikatnya. Ini ada sertifikatnya. Nanti tinggal klik interior orientation, bakal ketemu matriks XA, LA, sama V. Ini matriks parameter dan hasilnya. Kemudian selesai. Nanti ketika teman-teman klik dua ini, silakan di screenshot dan dianalisis hasilnya. Begitu teman-teman. Jadi cukup cepat ya. Tapi nanti bakal ada kendala semisal teman-teman memasukkan fotonya itu, ini pengalaman dari kelas sebelah ya, itu banyaknya error pas masukin fotonya. Jadi teman-teman kalau misalnya error pas masukin fotonya, yang di fotonya ini di close, terus dibuka lagi. Jadi ini kan save-nya bisa di save nih projectnya. Jangan lupa di save dulu, di close, kemudian buka lagi projectnya. Itu cara pertama. Kalau misalnya nggak bisa juga, teman-teman ini yang image-nya ini diedit, kemudian di select image ulang. Jadi diulang buat ngeload image-nya. Jangan nambah yang baru. Jadi jangan nambah yang new baru lagi, tapi yang ini yang sudah di-add, kemudian error pasti buka, ya silahkan di-add lagi. Diklik 2 kali di sini, kemudian edit, select image lagi. Jadi diulang buat ngeload datanya. Nah, gitu ya. Ini sudah berapa lama nih rekamannya nih? Set. Oke, sudah 15 menit. Mungkin itu teman-teman sekian. Mohon maaf ini saya belum bisa menemani sampai eh, pas hari Jumat. Nanti kita bakal jumpa minggu Jumat depan ya. Teman-teman silakan datang masuk kelas, absen, dan ikutin arahan Mas Rizal. Saya sudah briefing kan dia buat nge-share foto, aplikasi, sama langkah-langkah itu cukup sampai interior orientation. Gitu ya teman-teman. Ini kelasnya jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, monggo bisa dimaksimalkan waktunya. Kalau enggak, kalau sudah bosan di kelas ya udah cukup jam 9 aja udah keluar aja udah cukup. Gitu teman-teman ya. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat menjalani perkuliahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.